Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiyatno, calon guru penggerak Angkatan 10 asal SMA Negeri 1 Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, saya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam beberapa waktu terakhir, saya fokus mempelajari dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui proses ini, pemikiran saya tentang pembelajaran telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan pemikiran ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyediakan berbagai pilihan bagi murid, tetapi juga tentang memahami kebutuhan individu setiap murid dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun saya yakin dengan manfaat pembelajaran berdiferensiasi, saya juga menyadari bahwa ada banyak tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu, saya juga perlu terus belajar dan mengembangkan diri untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Namun, saya tetap bersikap positif dalam menghadapi tantangan ini. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada murid, di mana semua murid merasa dihargai, dilibatkan, dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam pendekatan ini, guru memahami bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru merancang pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi keberagaman tersebut. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, memahami murid. Guru perlu meluangkan waktu untuk mengenal setiap murid dengan baik, termasuk gaya belajar, minat, dan kemampuan mereka melalui tes maupun observasi. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan murid. Yang ketiga, memvariasikan pembelajaran. Guru menyediakan berbagai pilihan dalam hal materi, metode mengajar, penilaian, agar murid dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka. Yang keempat, memberikan dukungan berkelanjutan. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada murid selama proses pembelajaran dan memantau kemajuan mereka secara berkala. Pembelajaran berdiferensiasi menawarkan berbagai manfaat bagi murid. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Murid yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembelajaran akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Murid yang belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka akan lebih mudah memahami materi dan mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian murid. Murid belajar untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan menjadi pembelajar yang mandiri. Langkah pertama agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar mengacu pada tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional murid, yang memungkinkannya untuk belajar dengan sukses pada materi tertentu. Guru dapat menilai kesiapan belajar murid melalui berbagai cara, seperti 1. Asesmen diagnostik, yang kedua, observasi interaksi murid, dan yang ketiga, diskusi dengan murid. Minat belajar merupakan ketertarikan dan motivasi murid untuk mempelajari suatu topik atau materi. Guru dapat mengetahui minat belajar murid melalui berbagai cara, seperti 1. Survei minat, yang kedua, diskusi kelompok, dan yang ketiga, analisis proyek.
Profil belajar mengacu pada cara belajar yang paling efektif bagi setiap murid. Guru dapat mengetahui profil belajar murid melalui berbagai cara, seperti 1. Penilaian gaya belajar, yang kedua observasi cara belajar, dan yang ketiga diskusi dengan murid. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar merupakan langkah penting dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Dengan memahami kebutuhan belajar individu setiap murid, guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sasaran, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada variasi materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Guru dapat menerapkan diferensiasi konten dengan cara berikut. Yang pertama, menyediakan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang kedua, menawarkan berbagai topik pilihan belajar. Yang ketiga, memvariasikan sumber belajar. Diferensiasi proses mengacu pada variasi murid, belajar, dan mengerjakan tugas. Guru dapat menerapkan diferensiasi proses dengan cara berikut. 1. Menyediakan berbagai metode belajar. Yang kedua, memberikan pilihan aktivitas belajar. Dan yang ketiga, menyediakan dukungan berkelanjutan. Diferensiasi produk mengacu pada variasi cara murid menunjukkan hasil belajar mereka. Guru dapat menerapkan diferensiasi produk dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan pilihan tugas. Yang kedua, menyediakan berbagai format penilaian. Dan yang ketiga, membuat rubrik penilaian yang jelas. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi memiliki kaitan yang erat dengan paket modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Berikut beberapa poin penting keterkaitan antara modul 2.1 dengan paket modul 1 pada program pendidikan guru penggerak. Modul 2.1 menekankan pentingnya memahami kebutuhan belajar individu setiap murid, sejalan dengan filosofi pendidikan nasional yang berpusat pada murid. Hal ini juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan, yang berfokus pada pengembangan potensi individu murid. Modul ini juga membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Modul 2.1 membantu guru untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menginspirasi dan memotivasi murid untuk mencapai potensi mereka. Selain itu, modul 2.1 mendorong guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, di mana semua murid merasa dihargai, dihormati, dan aman untuk mengambil risiko. Hal ini sejalan dengan konsep budaya positif yang dipelajari dalam paket modul 1. Modul ini juga memberikan strategi dan teknik untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek utama dalam proses belajar mengajar. Hal ini merupakan inti dari paket modul 1 pendidikan guru penggerak. Sebagai kesimpulan, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid merupakan kelanjutan dan pendalaman dari konsep-konsep yang telah dipelajari dalam paket modul 1 pendidikan guru penggerak. Modul ini membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid sehingga murid dapat mencapai potensi mereka secara optimal. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.